terutama mereka yang memang selama ini mendengungkan soal pluralisme, soal feminisme begitu ya, dan juga soal seringkali berkedok NKRI, Pancasila, dan kemudian orang yang berbeda dicap sebagai anti NKRI, anti Pancasila, padahal dirinya sendiri memiliki agenda tertentu, sehingga mengapa dia mengatakan seperti itu. Soal kunjungan 5 aktivis NU ke Israel itu karena kemudian ternyata membongkar fakta-fakta bahwa memang ada jaringan agen-agen Yahudi di Indonesia itu ya Mbak, dan bahkan itu sudah sampai berhasil masuk ke Istiqlal karena rencananya kan hari ini harusnya ada semacam seminar gitu ya, soal antara Islam dan Yahudi begitu ya, yang diselenggarakan oleh apa ini Mbak kalau di Istiqlal ini lembaganya? Namanya Voice of Istiqlal, Mas Irsu. Voice of Istiqlal. Ya, dan Zain Ma'arif itu salah satu aktivis di situ ya Mbak Agi ya, yang rutin mengisi kajian di situ. Ya. Iya betul, dia rutin mengisi kajian di Istiqlal lewat Istiqlal TV, Masjid Istiqlal TV nama akunnya di YouTube. Dan kemudian posisi Zainul Ma'arif ini adalah mengajar tentang perbandingan agama di program Pasca Sarjana Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal. Ini pendidikan kader ulama loh Mas Estu. Dan yang kemudian mengajar adalah serem banget ya. Influence dengan Israel ya. Ya. Serem Mas Estu. Ya, dan kalau kita lihat pemikiran-pemikirannya, tulisan-tulisannya, kemudian juga podcastnya dia dan sebagainya, memang dia ini kelihatannya menilai orang-orang yang anti Yahudi itu anti Zionis sebagai antisemitis gitu ya, antisemit gitu ya Mbak ya. Itu yang sebenarnya terminologi yang ada di negara-negara Barat yang menganggap bahwa kalau orang mempersoalkan Zionis itu dia sama juga dengan antisemit gitu ya. Dan kalau antisemit itu kan sama dengan kayak perilakunya Hitler lah kira-kira gitu zaman dulu ya. Iya ya, jadi itu sengaja disematkan seperti itu begitu ya Mas Ersu, supaya orang kemudian menjadi lunak begitu kan, kemudian menerima keyahudian mereka. Kalau sudah menerima keyahudian ya tentunya kemudian juga pro dengan apa yang mereka lakukan, pendapat-pendapat mereka, terus kemudian ideologi mereka lah, kurang lebih demikian. Jadi ini sebetulnya bahaya sekali begitu, dan kita sebetulnya sudah mencurigai Mas Ersu bahwa ini ada begitu ya. Jadi ini seperti blessing begitu ya bagi kita, kedatangan dari 5 orang ini. Kalau menurut Yahya Stakuf, ketua umum dari PBNU itu kan mengatakan sebetulnya tuh banyak begitu orang Indonesia yang pulang pergi ke Israel. Tapi memang kalau di masa-masa yang relatif damai lah ya begitu, tidak perang. Kalau ini kan perang kemudian tidak perang tidak perang seperti itu ya. Itu banyak sekali yang kemudian dengan Mas Hersu, perjalanan ziarah lah. Kalau saya lihat juga di Jakarta ini kan banyak sekali yang namanya travel and tourism kayak begitu, travel agent begitu ya, yang kemudian membawa untuk berziarah ke Masjidil Aqsa begitu ya, yang sekarang ini kan kemudian diklaim masuk ke dalam wilayah Israel, begitu juga ke tembok ratapan dan sebagainya. Walaupun mereka mungkin agamanya bukan Yahudi, tapi seringkali juga datang ke situ untuk berziarah ke situ begitu Mas Hersu. Jadi memang banyak. Nah, tapi mereka sering kan tidak dipublikasikan, dan mereka bukan aktivis gitu. Mereka tidak punya agenda politik. Tuh ya. Nah, sementara kalau yang dari 5 orang dari kader NU ini ya diakui mereka semua adalah memang pengurus di lembaga-lembaga atau badan otonom di bawah PBNU begitu, dan kemudian mereka mengunggahnya dan mereka membuatnya menjadi agenda politik, dan akhirnya ini tercium. Nah, ini sebenarnya merupakan sebuah blessing buat kita, sehingga akhirnya sekarang ini Mas Yesus sedang dikulik besar-besaran ini jaringan Yahudi yang ada di Indonesia. Rencananya sore tadi ya, pukul sudah asar lah, jam 15.30 itu rencananya akan ada begitu. Ini sudah beredar dari sejak sehari yang lalu Mas Hersu, heboh, akan ada seminar begitu ya, akan ada seminar di Masjid Istiqlal. Nah, ini seminarnya itu si pembawa seminarnya itu adalah Dr. Ari Gordon begitu ya. Dia direktur dari Muslim Jewish relationship begitu. Mereka nyebutnya
AJC kalau tidak salah ya, American Jewish Community begitu. Jadi kalau menurut sejarahnya AJC, American Jewish Community ini justru adalah puncak dari kelompok-kelompok Yahudi begitu Mas Hersu yang ada di Amerika. Ini sangat-sangat tua katanya. Ini berdiri dari tahun 1906. Jadi bahkan sebelum kemudian Israel begitu ya, berdasarkan perjanjian dengan Inggris kemudian mereka ditempatkan di tanah Palestina begitu. Bahkan jauh sebelum itu begitu. Ini sudah berdiri. Jadi Ari Gordon ini akan mengadakan seminar tadinya begitu ya di Masjid Istiqlal, itu di perpustakaannya begitu. Dan kemudian ini rame, ini yang menyelenggarakan adalah Voice of Istiqlal. Jadi ini adalah sebuah organisasi begitu ya yang memang diakui oleh Istiqlal sendiri karena dari imam besar Masjid Istiqlal yaitu Kiai Haji Nasaruddin Umar itu pun juga melihat bahwa ini adalah sebagai ini barulah terobosan baru, pengetahuan baru, kurang lebih seperti itu dalam komentarnya soal Voice of Istiqlal tersebut. Saya jadi penasaran Mas Hersu, ini pengetahuan baru ini apa nih yang dimaksud, yang di endorse begitu ya oleh Masjid Istiqlal begitu. Jadi terus kemudian ini kan dimuat Mas Hersu atau diunggah begitu ya oleh ada Ustadz Hilmi Firdausi, ini yang viral, ini salah satu ustadz muda yang juga menjadi pegiat medsos, begitu juga oleh Dr. Berlian Idris, ini dokter muda aktivis medsos yang cukup terkenal dan followernya banyak begitu ya Mas Hersu. Dan kemudian juga oleh ustadz-ustadz yang lain seperti misalnya Ustadz Fahmi Salim begitu. Ini juga viral juga yang diunggah oleh Fahmi Salim. Dia mengatakan seperti ini, Fahmi Salim, sebagai pembayar pajak negeri ini boleh dong kita protes dan persoalkan kenapa agen-agen khas bara Indonesia ini bisa menyusup jadi pengajar program kaderisasi ulama Masjid Istiqlal dan pemateri kajiannya melalui NGO bernama Rahim, tebar jejaring di Masjid Nasional Republik Indonesia. Ini luar biasa sekali, bisa kecolongan. Ya, dan Rahim itu kemarin sudah kita bahas ya, itu adalah jejaring jejaring Yahudi di Indonesia, dan petinggi-petingginya itu ya ada yang Yahudi dan ada yang aktivis NU, salah satunya Zain Ma'arif tadi kemarin itu ya Pak, kita bahas ya. Iya, betul sekali Mas Hersu. Ini coba kita lihat ya, pemirsa bisa lihat ini, kita tampilkan di situ. Ini adalah screenshot begitu atau copy dari link dari rahim.co.id itu sendiri, Mas Hersu, yang sekarang sudah di take down. Jadi kalau seandainya kita membuka itu sudah tidak ada lagi. Nah itu antara lain seperti ini ya, Kiai Haji Mukti Ali Khusairi, ini sebagai presiden direkturnya loh, luar biasa ini. Ini Mukti Ali ini dikenal sebagai intelektual muda NU, penulis produktif baik buku maupun opini di koran-koran nasional, sebagai pembicara publik dan juga aktivisme perdamaian, toleransi, anti kekerasan. Nah, seringkali mereka berbajunya demikian, baju NKRI, Pancasila, anti kekerasan gitu ya. Terus kemudian juga menjabat sebagai ketua LBM PWNU DKI Jakarta. Ini presiden direktur dari Rahim. Kemudian ada lagi nih sedikit-sedikit saja ya datanya. Itu ada kemudian yang namanya Elisa Destros. Ini Elisa Destros, ini keturunan Yahudi nih Mas Hersu. Nah, di sini ditulis ya di Rahim, dia sebagai direktur urusan luar negeri. Dan sekarang orangnya ini udah pindah ke Yerusalem bermukimnya. Nah, Eisera ini adalah keturunan Yahudi Belanda di Indonesia yang lulus dengan gelar sarjana arsitektur dari Fakultas Teknologi Universitas Indonesia. Dan sekarang dia bekerja sebagai direktur operasional di perusahaan Inggris Israel bernama ITS Technologies Limited yang menyuplai teknologi energi solar dan sebagainya begitu ya. Jadi dia ini juga salah satu pendiri dari HCM Indonesia. HCM Indonesia itu sebangsa perkumpulan Bani Nuh begitu mereka menyebutnya. Mas Hersu, saya juga kurang jelas nih Bani Nuh nih maksudnya yang mana nih gitu. Kalau dulu pengikut atau murid Nabi Nuh akan ada 80 orang itu atau bagaimana, tapi yang jelas Bani Nuh ini kalau tidak salah di Indonesia ini mereka menyasar kepada orang-orang yang mengakui Yahudi walaupun mereka tidak beragama Yahudi, tapi mereka mengakui keberadaan Yahudi gitu, Yahudi friendly lah seperti itu. Nah terus kemudian juga ada Leo Agustinus Yuwono, ini orang Indonesia juga sebagai kepala delegasi. Nah ini juga dia
berbisnis, pengalaman di supply chain, sales operation, dan sebagainya, project management dan sebagainya. Jadi ini adalah orang-orang yang mereka juga menjadi eksekutif perusahaan, mereka juga pengusaha, mereka juga orang-orang pintar sebetulnya gitu ya. Nah, yang satunya lagi adalah Kiai Haji Zainul Ma'arif, ditulisnya begitu di rahim. Dia sebagai manajer penelitian domestik. Dan ini saya bacakan saja secara lengkap ya. Ini Dr. Zainul Ma'arif LC.M. Hum adalah seorang akademisi di bidang filsafat dan agama. Saat ini dosen bersertifikat profesional di bidang filsafat tersebut, mengajar di filsafat di program Pascasarjana Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSEA. Jakarta, dan mengajar perbandingan agama di program Pascasarjana Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal Jakarta. Nah, itu tadi. Dan dia juga mengajar kitab-kitab filsafat Islam di pesantren Ciganjur, yaitu lembaga pendidikan santri Pascasarjana yang didirikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan dia juga banyak yang menulis soal filsafat agama komunikasi. Dia juga doktor dari STF gitu, Sekolah Tinggi Filsafat Diyarkara Jakarta, begitu Mas Hersu. Ini luar biasa. Ini yang kemarin dia melakukan pidato dan perkenalan dan membawa-bawa nama NU dan juga membawa nama Gus Dur, begitu ya. Dia mengatakan bahwa dia meneruskan apa yang dilakukan Gus Dur, yang menurut dia dulu sangat dekat gitu, bersahabat dengan Shimon Peres, itu mantan Perdana Menteri Israel dulu, dan sebagainya. Nah, ini yang ramai sekali. Dan kemudian sekarang karena dia menjadi salah satu pengurus begitu ya Mas Irsu, ada program di Masjid Istiqlal. Nah, yang ramai ini adalah kemudian seminar yang akan dilakukan oleh Ari Gordon, seorang tokoh Yahudi internasional tersebut. Ya, tapi acaranya itu udah batal ya, karena kemudian heboh sekarang ini ya Mbak Agi ya. Iya, batal akhirnya Mas Hersu. Ya. Jadi kemudian kita mendapatkan pemberitahuan, tapi mereka tidak menyatakan apa alasan pembatalannya, enggak. Jadi panitia itu tetap tertutup begitu. Yang menyatakan pembatalan itu adalah bagian humas begitu ya, bagian humas dari Istiqlal begitu. Nah, kemudian juga di sini ada ini Mas Hersu, ada kalau dari Republika ya Mas Hersu, mereka menuliskannya banyak ya. Kita tahu bahwa struktur organisasi Masjid Istiqlal saat ini ada di Dewan Pengarah Masjid Istiqlal, itu diketuai oleh Menko PMK, artinya oleh Pak Muhadjir Effendi. Kemudian di bawah Pak Muhadjir itu ada Menteri Sekretaris Negara Mensesnek, terus kemudian ada Gubernur DKI dan MUI. Selain itu yang bertanggung jawab tentu saja Imam Masjid Besar Istiqlal sendiri, Kiai Haji Nasaruddin Umar, dan juga Badan Pengelola Masjid Istiqlal atau BPMI yang ketuanya adalah Menteri Agama dan juga imam besar tersebut begitu. Jadi ini yang kemudian sekarang ini dicari mereka ini ada apa sehingga mereka membolehkan adanya seminar tersebut, yang dianggap kalau seandainya ini tidak viral maka pasti akan tetap berlangsung seminar tersebut begitu. Ya. Ini luar biasa, benar seperti Anda tadi sampaikan Mbak Agi, ini blessing ya, ribut-ribut soal kemarin kunjungan 5 orang aktivis Nahdlatul Ulama itu, karena kemudian ini jadi terbuka semuanya jaringan-jaringan ini, karena tadinya mungkin kalau ada orang yang mempersoalkan itu dianggap ngarang-ngarang aja begitu ya, tapi dengan fakta ini jadi terbongkar semua begitu ya. Dan seperti kita sebutkan juga, PBNU sendiri mengakui bahwa itu ya merupakan kesalahan dia, mereka minta maaf kepada publik begitu, karena dan mereka kembali lagi menegaskan bahwa tidak ada kaitannya dengan PBNU, bahwa betul diakui bahwa mereka itu kader-kader NU, yes. Tapi ini saya kira penting ini buat NU untuk introspeksi juga apa yang terjadi gitu, karena mungkin mereka melihat karena tadinya Gus Dur juga aktif berdialog dengan Shimon Peres, kemudian juga kan sekarang ketua yang sekarang Yahya Stakuf juga pernah bertemu dengan Benyamin Netanyahu dan sebagainya, tapi Yahya Stakuf menyatakan beda ketika dia atau Gus Dur bertemu dengan tokoh-tokoh Yahudi ini, katanya beda dengan mereka. Kalau mereka jelas gitu ya, targetnya itu apa yang mereka lakukan itu untuk dengan alasan perdamaian itu. Tapi kalau sekarang katanya beda. Apalagi kalau kita lihat mereka kemudian masuk dalam organisasi seperti Rahim dan sebagainya, ini ya mereka harus mesti disebut sebagai mereka bagian dari agen Yahudi gitu, sadar atau tidak sadar gitu ya di Indonesia Mbak Agi. Iya betul Mas Hersu, dan mereka juga mencatut nama Nahdlatul Ulama karena logo atau lambang dari NU tersebut juga dicantumkan sebelum ditutup ya, saya melihat sendiri begitu. Masul Matail yang disebut ya nama lembaganya yang tergabung di situ ya.
Iya, betul begitu dan beserta dengan, selain lembaga otonom tersebut begitu logo NU-nya sudah terlihat jelas itu besar sekali mereka, pasang begitu di website-nya Mas Hersu dan kemudian ini, anehnya, Ari Gordon ini yang tadinya berencana untuk berceramah di Istiqlal tersebut selama ini memang apa ya, dikenal begitu Mas Hersu ini sebagai, penyuara dukungan terhadap Zionis Israel begitu ya, dengan kemampuan yang berbicara, dia mampu berbicara bahasa Arab dengan lancar maupun berbahasa Yahudi dengan baik, dengan sangat baik, pendidikan tinggi, dia keliling ke seluruh dunia begitu. Kalau kita melihat apa perjalanannya begitu Mas Hersu, apalagi yang di Jakarta ini seminarnya itu bertajuk seperti ini, Relation Among Abrahamic Religious Communities in History and Today begitu. Jadi ini dia apa enggak menginfluence dengan sejarah begitu kan yang disebut dengan hasbara itu adalah bahwa mereka itu apa ya sesuatu yang buruk tapi kemudian mereka berhasil membalikkan pendapat tersebut supaya kita apa Yahudi friendly begitu. Jadi segala sesuatu yang buruk itu nanti akan berdasarkan narasi-narasi mereka begitu. Mereka akan bisa membuat kita nantinya akan berpandangan oh iya Yahudi baik juga. Karena Israel benar juga. Mereka hanya melindungi rakyat mereka hanya ingin hidup saja. Jadi kasihan mereka itu. Jadi kurang lebih seperti itu begitu ya. Narasi-narasinya akan bisa membuat orang yang mendengarkan itu terbalik begitu dari pendapatnya semula. Jadi ini memang kalau kata Gus Yahya ini 5 orang muda NU tersebut kan termakan propaganda kalau menurut mereka seperti itu. Nah, ini banyak sekali pernyataan juga di netizen termakan propaganda atau termakan duit begitu ya karena banyak juga yang menduga begitu Mas Hersu menduga bahwa aliran duit dari Israel sangat kencang lewat organisasi begitu yang mendukung mereka di seluruh dunia. Kan kita tahu Yahudi ini kan orang-orang kaya bahkan orang-orang terkaya di Amerika di Inggris itu adalah orang-orang Yahudi juga gitu dan mereka masuk ke dalam sistem politik, pemerintahan dan sebagainya mempengaruhi dibuatnya hukum supaya menjadi friendly, menjadi ramah untuk kehidupan mereka seperti itu. Dan di sini ya Mas Hersu, saya akan bacakan yang ada di Republika saja ini ya. Republika ini berusaha menghubungi Voice of Istiqlal untuk meminta konfirmasi karena dia menyelenggarakan seminar tersebut. Nah, tapi dia tidak ada respon begitu. Terus kemudian di sini disebutkan organisasi pro-Zionis ini, American Jewish Committee ini merupakan lembaga yang mendukung hak Israel untuk eksis dalam perdamaian dan keamanan. Nah, AJC ini seperti tadi saya sebutkan didirikan pada 11 November 1906. Jadi memang organisasi pro-Yahudi, pro-Israel yang sudah sangat tua. Kalau mengutip New York Times, EJC adalah puncak organisasi-organisasi Yahudi yang ada di Amerika dan kemudian dia juga tidak hanya masuk Mas Hersu di sekitar negara sekitar tapi juga dia masuk ke Emirat Arab, Jerman dan negara-negara lainnya. Jadi ini memang jaringan internasional dan termasuk Indonesia itu menjadi targetnya begitu. Ya, dan AJC ini memang memang di Amerika perannya luar biasa ini Mbak, terutama seperti Pilpres sekarang ini pengaruh mereka juga sangat kuat nih. Ya pengaruh Pilpres dan sebagainya. Mereka tidak hanya masuk ke Republik itu yang secara tradisional mendukung Israel, tapi juga ke Demokrat gitu. Jadi pengaruhnya memang luar biasa kalau disebut puncak organisasi Yahudi kan adalah lembaga-lembaganya yang memang ini sangat berpengaruh di kalangan politisi di Amerika. Jadi kalau Indonesia ya saya kira kalau berhasil dipenetrasi oleh mereka ya hanya bisa jadi alat permainan saja, seorang Amerika saja mereka bisa permainkan itu. Betul sekali. Jadi lewat agen-agen yang seperti ini, lewat penyebar propaganda seperti ini, begitu ya Mas Hersu. Dan kemudian siapa yang memfasilitasi, begitu kan? Siapa yang membuka ruang untuk dia begitu. Dan bahkan kalau kita melihat netizen, akhirnya ada juga yang membongkar bahwa ada MUI begitu di daerah Majelis Ulama Indonesia itu yang ada di daerah juga pernah mengundang tokoh Yahudi ini, begitu Mas Hersu. Mungkin juga bisa jadi MUI yang kita tidak tahu bahkan dan dalam yang dilukiskan oleh netizen yaitu bahwa di situ juga memang mempercakapkan soal perbandingan agama begitu Mas Hersu dan juga bahwa walaupun agama itu
apa namanya, berbeda-beda tapi mereka bisa satu apa dan sebagainya. Nah, tentu saja yang diomongkan adalah utamanya agama Yahudi ini, agama Yahudi yang pro kepada Zionis Israel begitu. Jadi memang penyusup-penyusup ini kita tahulah Mas Hersu bahwa tidak semua itu bisa terkontrol kan. Tidak semua siapa misalnya ada seminar siapa pembicaranya, misalnya dikatakan Ari Gordon, ya orang mungkin tidak paham Ari Gordon itu siapa, belum tentu mereka tahu bahwa ini adalah tokoh Yahudi yang sangat eksis begitu, bahkan tokoh internasional begitu. Jadi saya rasa memang dengan biaya mereka yang sangat banyak begitu ya, duit mereka yang unlimited begitu, mereka akan terus berusaha untuk menyusup ke dalam sendi-sendi organisasi-organisasi yang ada di Indonesia, dan terutama mereka yang memang selama ini mendengungkan soal pluralisme, soal feminisme begitu ya, dan juga soal seringkali berkedok NKRI, Pancasila, dan kemudian orang yang berbeda dicap sebagai anti NKRI, anti Pancasila, padahal dirinya sendiri memiliki agenda tertentu, sehingga mengapa dia mengatakan seperti itu begitu. Oke, ini mudah-mudahan saja benar seperti yang Anda sebutkan tadi, ada hikmahnya begitu, dan tapi persoalannya kita jadi pertanyaan sejauh mana mereka ini sudah masuk juga di pemerintahan, itu kan jadi pertanyaan ya, karena kalau kemudian mereka berhasil masuk di pemerintahan, ya ini akan sulit kita untuk mengambil tindakan. Tetapi sejauh ini kalau dari Menteri Luar Negeri jelas gitu ya, bahwa posisi Indonesia itu terhadap Israel dan Palestina itu sampai sekarang tetap jelas. Itu yang saya kira patut tetap kita syukuri. Tapi kemudian kalau mereka berhasil masuk kemana-mana, bukannya tidak mungkin mereka juga masuk ke pemerintahan dan nanti mempengaruhi kebijakan pemerintahan kita, Mbak Agi. Iya, itu dikatakan demikian Mas Hersu, banyak yang menduga demikian begitu, bahwa sudah masuk di kementerian begitu ya, seperti sudah masuk di organisasi terutama yang dimasuki kan organisasi anak-anak muda begitu Mas Hersu, karena mereka ini yang melek teknologi dan mereka ini yang melek media sosial, sehingga influence yang didapat dari luar dengan cepat mereka menyebarkan tanpa mereka hadir satu persatu di tempat offline, begitupun dengan online pun mereka bisa menyebarkan pemahaman tersebut. Yes.